Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Farel El Jauhar Mujati dengan NPM 2478280 ya. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands on untuk Cisco Packet Tracer 2.3.11 ya, untuk determine DR and DBR ya. Kita bikin dia top aja. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari ini ya, proses pemilihan designated router ya, atau DR, dan backup designated router atau DBR ya. Jadi pada jaringan OSPF multi access ini saya akan mengamati perubahan peran DR dan DBR ketika terjadi kegagalan jaringan. Kemudian nanti juga bakal mengubah prioritas OSPF untuk mengontrol hasil pemilihan router. Tadi di sini kan sebelum waktu kita mulai kan ini masih oranye ya, belum hijau. Jadi waktu pertama ngebuka ini kita harus nunggu dulu hingga semua link ini ya pada switch ini berubah menjadi hijau, yang dimana hal ini diperlukan karena switch itu masih menjalankan proses spanning tree ya. Proses spanning tree protokol sebelum semua port aktif sepenuhnya. Nah, kita masuk ke router A coba ya. Kita masuk CLI. Kita pakai coba show. Ini kan kelihatan ya. Di sini kelihatan. Jadi pada kondisi awal router dengan router ID ini ada ini, di sini udah ada. Jadi di sini kan bisa kita lihat ya, dari di sini router dengan apa namanya ID tertinggi, yaitu di sini ada router C ya, yang terpilih sebagai DR, sedangkan router B ini menjadi DBR gitu ya. Nah, sekarang kita mau aktifin debug OSPF nya dulu ya. Jadi pada router A dan router B, saya nanti akan menjalankan perintah debug IP OSPF. Di sini kayak jalan di sini ya. Jadi perintah-perintah ini kan digunakan untuk memonitor proses pembentukan agensi serta memilih DR dan DBR. Kita mau mematikan router C ini dulu ya. Pada router C ini, di sini saya mau coba melakukan nonaktifkan interface Gigabit Ethernet 010 nya dulu ya. Jadi di sini
Guys, nah yang dimana nanti hasilnya router B dan router A itu bakal berubah dia. Isi router B nya bakal jadi DR dan router A nya bakal jadi BDR ya. Hal ini terjadi karena si DR sebelumnya yaitu router C tidak aktif lagi. Jadi bakal langsung ngambil alih si router B dan router C nya. Router B dan router A nya. Sekarang kita mau aktifkan kembali si router R. Kita bakal aktifin kembali interface gigabyte 0 nya. Jadi pakai setelah koneksi kembali normal. Nah, saya di sini bakal mengamati bahwa posisi DR dan BDR itu tidak berubah. Jadi router B tetap jadi DR dan router A tetap jadi DBR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa OSPF tidak melakukan pemilihan ulang DR dan DBR selama router yang sedang menjabat atau menjadi DR atau DBR itu masih aktif. Sekarang pada router B saya coba menonaktifkan si gigabyte Ethernet 0 ya. Dan itu nanti juga bisa kita cek di A-nya, tapi apa namanya? Nol down. Kan? Nah, tadi kan setelah beberapa saat terjadi pemilihan ulang ya. Ini harusnya menjadi router A menjadi DR dan router C menjadi DBR ya. Karena sebelumnya router A itu berstatus DBR, maka si saat DR gagal, maka router A otomatis naik menjadi DR gitu ya. Sekarang kita mau aktifin lagi si router B-nya. Sekarang ya sama seperti tadi, meskipun B kembali online, peran CDR itu dan DBR itu nggak bakal berubah, tetap di router A. Nah, hasil ini juga kan membuktikan bahwa router yang beraktif itu nggak dapat mengambil alih posisi DR atau sekarang kita mau langsung masuk ke proses debugging aja. Hmm, enter. Oke, terus sekarang di sini kita mau ngubah prioritas OSPF-nya dulu. Jadi untuk mengontrol hasil pemilihan DR dan DBR,
Di sini menggunakan prioritas OSPF pada masing-masing router. Di router A ini kita masuk terus di router masuk dan di bagian router C kita ubah jadi prioritas tertinggi. Ini kan kita set akan memiliki peluang terbesar untuk menjadi DR. Terus kita coba paksa pemilihan ulang ya. Jadi setelah konfigurasi tadi kan prioritas selesai, ini mau mereset proses OSPF. Jadi kita mana show oke. Oke. Clean IP OSPF proses di router A ya. Oh, oh. Sekarang saya melakukan ini pada setiap router dulu ya. Router B. Kita tinggal ke router C. Sekarang kita mau verifikasi hasilnya dulu ya. Jadi setelah OSPF-nya di convertnya, saya membersihkan hasilnya dengan tadi kita reset prosesnya, terus kita cek dulu. Nah, kita coba cek lagi IP interface neighbor. Sini sudah kelihatan ya, first state data
Jadi, udah connect. Jadi yang dimana pada praktik ini kan berhasil ya, berarti proses pemilihan DR dan BDR pada jaringan OSPF. Selain itu juga dapat dibuktikan bahwa SPF ini tidak melakukan pemilihan ulang ketika DR atau DBR masih aktif. Nah, untuk mengubah hasil pemilihan diperlukan perubahan prioritas OSPF dan reset proses OSPF setelah prioritas diatur. Nah, router A berhasil menjadi DR dan router B berhasil menjadi BDR dengan, dan C itu menjadi router ya, sesuai dengan nilai prioritas yang diberikan tadi. Oke, mungkin sekian aja hands on pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.